Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas PBL dari manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Priyadi MPD. Judul judul yang akan kami bawakan adalah pengaruh pencampuran subculture dalam merek kosjelek.com. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Adi Asik Nasrullah dengan NIM 64231205. Kemudian ada teman saya. Saya Diasya Kamsiani Putri dengan NIM 64231145. Saya Mandaulia Putri Rianti dengan NIM 64231504. Saya Sufatunida dengan NIM 64231267. Saya Virgiawan Reza Saputra dengan NIM 64231338. Ah, saya mewakili teman-teman saya ingin menunjukkan bagaimana pendekatan unik kami dalam em, mencampurkan atau menggabungkan elemen subculture yang dapat menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Ah, kami dengan memanfaatkan kekuatan visual, kami berusaha menghadirkan desain kaos atau pakaian yang tidak hanya stylish tapi juga bercerita. Strengths yang kami miliki adalah pendekatan kreatif. Ini dapat memberikan nilai tambah dan juga dapat membedakan produk kami dari kompetitor yang ada. Sementara opportunities-nya terletak pada besarnya pasar, anak muda yang haus akan desain yang segar dan bermakna. Produk ini juga merupakan bagian dari strategi 7P dan juga menonjol. Produk yang berfokus pada perpaduan elemen budaya. Di sini adalah era pertama sepatu Salomon. Bagaimana sih sepatu Salomon itu dapat berevolusi melalui kolaborasi dan musik? Sepatu Salomon memberikan pelajaran yang cukup penting bagi kami tentang bagaimana kita suatu produk dapat beradaptasi dengan tren yang ada dan dapat mengubah citra sebuah produk. Awalnya hanya yang awalnya hanya dikenal sebagai produsen sepatu olahraga, Salomon dapat ah, melibatkan desainer baru, kemudian dapat menyisipkan elemen musik yang akhirnya menjadikan sepatu Salomon mereka populer sebagai alas kaki daily atau sehari-hari. Ini menginspirasi dan juga sangat relevan bagi kami di kaosjelek.com. Um, Kemampuan beradaptasi dengan tren ini adalah strength yang juga kami adopsi untuk terus relevan ke depannya. Meskipun kami juga menyadari bahwa treats sebagai sebuah kompetisi dari merek besar memaksa kami untuk terus berinovasi, menciptakan desain-desain berbasis tren yang mendukung konsep dalam 7P kami. Kemudian kami juga memastikan setiap produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pembahasan kali ini adalah tentang um, penerapan 7P. Apa sih itu 7P? 7P adalah produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Dalam dan juga ada SWOT dalam strategi pemasaran kaosjelek.com. Ini menciptakan sesuatu yang baru dari dua elemen yang berbeda. Kemudian menyesuaikan dengan tren dan apa yang disukai orang, kemudian membuatnya lebih ceria agar diterima oleh semua kalangan atau semua kelompok dan memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan banyak keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas menarik customer baru melalui penggabungan subkultur dengan mengubah sesuatu yang biasa menjadi yang lebih menarik. Nah, dalam bisnis fashion, menyesuaikan diri dengan tren tanpa kehilangan identitas adalah kunci sukses. Di kaosjelek.com, kami percaya bahwa
menggabungkan dua elemen budaya yang berbeda seperti subkultur, hardcore, dan K-pop dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan menyenangkan. Ini tuh bukan sekadar strategi desain, tapi juga cara kami untuk membuka peluang baru. Nah, opportunities besar hadir karena kombinasi budaya ini yang menarik bagi target pasar yang lebih luas. Meskipun ada threat berupa resiko kurang diterima jika desain terlalu niche. Jadi oleh karena itu kami memastikan bahwa produk kami itu relevan dengan tren yang sedang berlangsung dan sekaligus tetap memiliki nilai artistik dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas proses penggabungan dari ide hingga desain finalnya. Kami itu selalu memulai setiap desain dengan eksplorasi yang mendalam. Misalnya untuk salah satu kaos kami, yaitu kami mengambil inspirasi dari brand hardcore seperti You of Today, yang dikenal dengan gaya hidup sehat, dan grup K-pop seperti New Jeans, yang membawa energi segar ke dunia musik dengan menambahkan sentuhan seperti frasa Ratata Ulin Simjang. Kami menciptakan desain yang tidak hanya indah, tapi juga memiliki cerita di baliknya. Seperti Street, dari proses ini adalah desain berbasis cerita yang memberikan nilai lebih. Meskipun ada weakness berupa tantangan menggabungkan elemen yang berbeda, kaos ini juga termasuk produk yang unik dan memikat sesuai dengan strategi 7P kami. Nah, untuk selanjutnya ini ada artikel baru untuk sesi berikutnya. Di dalam artikel ini itu fokus utama kami yaitu pada desain parodi. Di mana sebuah konsep yang menggabungkan dua kekuatan visual yang berbeda. Desain parodi ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih segar dan menarik dengan cara mengambil elemen-elemen dari dunia yang sudah dikenal dengan memberinya twist yang unik. Setelah menggabungkan kedua elemen tersebut, kami bisa melihat nih hasil yang lebih dinamis dengan membedakan produk kami dari desain-desain yang sebelumnya. Terus dengan pendekatan ini juga kami menghadirkan sesuatu yang lebih menyegarkan serta lebih relevan dengan kebutuhan audiens masa kini. Terus seperti desain yang lebih playful dan inovatif, kami berharap dapat menarik perhatian audiens yang mencari sesuatu tidak hanya secara visual, tetapi juga berbeda dari produk-produk lainnya. Opportunities yang kami dapatkan dari pendekatan desain ini itu menciptakan produk yang lebih relevan dengan keinginan konsumen muda yang selalu mencari tren baru. Sementara itu, kami menghadapi threats dalam bentuk kesulitan memprediksi bagaimana desain ini akan diterima di pasaran. Nah, selanjutnya yaitu ada target audience. Di sini tuh kami memanfaatkan tren TikTok dan segmentasi audiens. TikTok itu kan seperti yang kita ketahui telah menjadi platform utama bagi Gen Z dan milenial, sehingga kami memanfaatkan data algoritma tersebut untuk memahami preferensi mereka. Dari analisis tersebut, audiens kami sangat tertarik pada elemen hardcore dan K-pop. Oleh karena itu, desain kami dirancang untuk menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat dengan mereka. Opportunities yang kami manfaatkan adalah penggunaan platform ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meskipun ada threats berupa tren yang cepat berubah. Dan melalui platform seperti TikTok, kami memastikan flash dan strategi 7P kami tepat sasaran, sehingga dapat menjangkau target pasar dengan cara yang paling relevan. Oke, selanjutnya itu ada produk tambahan, yaitu berupa stiker pack. Kadang, hadiah kecil seperti stiker pack bisa memberikan dampak yang besar bagi pelanggan. Mengapa kami memilih stiker pack sebagai produk tambahan?
karena cara inilah yang dapat memberikan kesan istimewa kepada pembeli. Mereka dapat menggunakan stiker ini di berbagai tempat, seperti laptop atau botol minum. Stiker pack ini dapat menjadikan alat promosi berjalan yang sangat efektif. Nah, strike dari pendekatan ini adalah biaya rendah, namun mampu membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Sementara opportunity-nya adalah penyebaran branding yang lebih luas. Dengan memberikan stiker pack, kami juga memperkuat physical evidence dalam strategi 7P kami, yaitu untuk menciptakan kesan yang lebih mendalam di setiap pembelian. Nah, tadi udah dibahas kan, weakness yang dimiliki oleh kaosjelek.com tuh sulitnya untuk beradaptasi dengan tren atau menyiapkan nih apakah kaos kita akan laku di pasaran. Untuk mengatasi weakness tersebut, kami sebelum produk kami diluncurkan secara luas, kami selalu melakukan uji pasar untuk memastikan penerimaan yang baik dari konsumen. Salah satu metode yang kami gunakan adalah dengan menggandeng influencer-influencer lokal seperti rapper Bass Boy dan beberapa anggota JKT48. Kolaborasi ini memberikan dampak besar dengan biaya yang relatif rendah. Melalui mereka, kami tidak hanya mendapatkan exposure lebih, tetapi juga umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas produk kami. Nah, opportunities yang kami dapatkan dari kolaborasi ini adalah menjangkau audiens yang lebih luas secara organik. Meskipun ada traits berupa ketergantungan pada popularitas influencer tertentu, dengan melibatkan influencer, kami juga memperkuat elemen people dalam strategi 7P kami untuk memastikan bahwa kami bekerja dengan individu yang mampu membangun kepercayaan pada merek kami. Nah, di slide berikutnya, apa sih dampak dari market test tersebut atau kampanye yang kita lakukan? Kami sengaja membuat audiens penasaran dengan strategi sederhana namun efektif. Nah, memberikan produk kepada influencer sebelum produk itu dirilis resmi, hasilnya kolom komentar kami dan DM dipenuhi dengan banyak pertanyaan kayak, Kak, kaosnya keren banget. Kak, ini udah bisa dibeli belum? Bang, ini belinya di mana? Nah, strategi ini tuh berhasil menciptakan hype yang organik dan sangat relevan dengan generasi muda yang cenderung aktif bercengkrama di media sosial. Keunggulan dari pendekatan ini adalah produk kami dapat menjadi viral bahkan sebelum promosi besar kita luncurkan. Namun tantangan yang kami hadapi itu harus memastikan ketersediaan stok agar tidak mengecewakan antusiasme audiens. Peluang yang kami peroleh jelas yaitu menarik perhatian pasar lebih awal, meskipun resikonya adalah ekspektasi yang tinggi dan harus kita penuhi tentunya. Strategi ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mengundang audiens untuk ikut terlibat secara aktif, lalu menyenangkan dan dampaknya sangat besar bagi brand kami. Di slide berikutnya. Metode apa sih yang harus kita gunakan saat kita melakukan tes ombak sebelum produk itu rilis? Sepengalaman kami, menggunakan influencer yang relevan dengan target market adalah metode yang paling efektif sejauh ini. Biaya yang kami keluarkan relatif minim, tetapi kami berhasil menciptakan efek viral yang besar di media sosial atau menciptakan domino effect yaitu FOMO. Dengan cara ini, produk kami mendapatkan perhatian luas tanpa perlu menggelontorkan duit yang begitu besar. Nah, berkat dampak organik dari para influencer tersebut. Di slide berikutnya, yaitu tentang biaya produksi. Nah, strategi produksi apa sih yang kita terapkan di kaosjelek.com? Di kaosjelek.com kami percaya bahwa kualitas adalah fondasi utama dari setiap produk yang sukses. Oleh karena itu, kami memilih bahan premium seperti kain tebal 16S yang nyaman dan tahan lama, serta tinta plastisol untuk sablon yang memberikan hasil cetak tajam dan tentu keawetan itu yang utama. Nah, proses produksi kami mulai dari pemotongan hingga penjahitan itu dilakukan dengan teliti dan dilakukan oleh para profesional untuk memenuhi standar kualitas tertinggi. Strength kami terletak pada fokus kualitas yang dapat membedakan produk kami dari produk kompetitor. Tetapi weakness yang kami hadapi adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan merek lain, karena kami mendetail untuk mengkurasi bahan-bahan yang akan kita pakai. Untuk itu, kami memastikan bahwa strategi price dalam 7P kami mencerminkan nilai kualitas premium dengan harga yang kami tawarkan. Di slide berikutnya, ini adalah strategi kita untuk memasarkan suatu produk
yang akan kami keluarkan dalam artikel ini. Di kaosjelek.com, kami memahami bahwa Gen Z bukan hanya sekedar tertarik dengan tren, tetapi mereka juga semakin melek tentang kualitas bahan, produk yang mereka akan beli atau mereka pakai. Oleh karena itu, strategi pemasaran kami berfokus pada media sosial untuk memberitahu bahwa produk yang kami pakai adalah produk berkualitas. Nah, kami berfokus di platform Instagram, TikTok, dan YouTube, Twitter, di mana tempat Gen Z dan milenial sering atau aktif menggunakan platform tersebut. Kami menargetkan mereka dengan iklan yang menarik, sekaligus interaktif, dan melakukan kolaborasi dengan konten kreator dan influencer yang dapat menyampaikan pesan yang ingin kami sampaikan secara otentik. Nah, opportunities yang kami dapatkan dari pendekatan ini adalah fleksibilitas dalam penggunaan anggaran pemasaran yang memungkinkan kami untuk cepat beradaptasi dengan perubahan tren dan memberikan dampak yang lebih besar, namun juga menghadapi threats berupa persaingan ketat di mana platform digital banyak digunakan oleh brand-brand pesaing. Nah, kualitas produk kami ini menjadi faktor utama dalam menarik perhatian Gen Z. Setiap kaos yang kami buat menggunakan bahan 16S yang tebal dan tinta plastisol untuk hasil cetakan yang lebih tajam dan juga awet. Nah, strengths yang kami miliki adalah kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh Gen Z. Nah, cenderung lebih teliti dan memilih barang dengan kualitas terbaik adalah ciri-ciri Gen Z ya. Gen Z itu udah melek akan bahan ya. Hal ini tuh memberikan kami keunggulan dalam memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif. Nah, konten apa saja sih yang akan kami pakai untuk menstrategi atau melakukan pemasaran akan dibahas di slide selanjutnya dibawakan oleh Sofwatun. Oke, selanjutnya ada 5 langkah strategi pemasaran di media sosial. Kami percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan dengan pelanggan adalah dengan melibatkan mereka. Oleh karena itu, kami mendorong konsumen untuk membuat konten mereka sendiri dengan menggunakan produk kaosjelek.com, baik dalam bentuk foto, video, ataupun ulasan. Sebagai bentuk apresiasinya, kami menawarkan hadiah menarik untuk konten yang terbaik. Terus dari pendekatan ini adalah untuk membangun loyalitas dan menciptakan promosi yang lebih autentik. Sementara opportunitiesnya terletak pada potensi konten ini untuk menjangkau lebih banyak audiens dengan organik. Dengan ini, kami mengintegrasikan elemen promotion dalam 7P kami, yaitu untuk menciptakan komunitas yang aktif dan loyal di sekitar merek kami. Nah, selanjutnya tentang biaya marketing per sesi. Iklan berbayar adalah salah satu alat yang paling efektif dalam menjangkau audiens yang spesifik. Dengan memanfaatkan data demografis dan analisis perilaku, kami dapat memastikan bahwa iklan kami muncul di depan audiens yang benar-benar relevan. Ini memungkinkan kami untuk memaksimalkan dampak setiap anggaran yang kita keluarkan. Namun, kami menyadari bahwa stres dari strategi ini adalah presisi tinggi dalam menargetkan audiens. Sementara weakness-nya adalah biaya yang dapat meningkat akibat persaingan dalam platform. Dengan iklan berbayar, kami memperkuat elemen flash dalam 7P kami, yaitu untuk memastikan bahwa produk kami dapat dikenali oleh mereka yang paling membutuhkan. Dari presentasi kelompok kami kali ini dapat disimpulkan bahwa kaosjelek.com berhasil memadukan kreativitas desain dengan strategi bisnis yang terarah dan juga memanfaatkan pendekatan subculture untuk menciptakan produk yang unik dan relevan dengan fokus pada kualitas, kolaborasi dengan influencer, dan pemasaran digital. Merek ini juga mampu menarik perhatian pasar anak muda yang trendy sekaligus membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui strategis 7P, terutama pada segmen produk,
promotion, dan place. Kaosjelek.com menciptakan pengalaman merek yang inovatif dan mendalam, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.